Om Swastiastu. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 akan membuka presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Mira, NPM 18321222109. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Putu Agustina Untari, NPM 091. Perkenalkan, nama saya Nimadir Dewi, NPM 070. Kelompok 5 akan membahas tentang kekuatan ekonomi dan sosioekonomi. Berikut penjelasannya. Pembahasan yang pertama, tujuan dilakukannya analisis ekonomi, dan yang kedua yaitu dimensi ekonomi, diantaranya ada GDP, distribusi pendapatan, konsumsi individu, dan biaya buruh. Dan yang ketiga yaitu dimensi sosioekonomi, diantaranya ada total populasi, kepadatan penduduk, kepemilikan barang pribadi, dan distribusi umur. Dan yang keempat yaitu analisis usaha kecil pada perekonomian global. Saya akan menjelaskan untuk pembahasan yang pertama, yaitu analisis ekonomi suatu negara untuk menilai wujud secara menyeluruh dari perekonomian dan mengakses masa depan dan dampak perubahan ekonomi atas perusahaan. Berikut tujuan dilakukan analisis ekonomi suatu negara, yaitu A. Merencanakan dan pengendalian kebijakan serta mengikut perkembangan ekonomi terkini. Yang B. Mencari peluang pasar. C. Melihat daya beli dari tiap golongan. D. Menelaah GNP serta persentase pengeluaran. E. Menentukan pendapat rumah tangga untuk segmen golongan tertentu. F. Yaitu mengestimasi pendapatan per kapita. Pembahasan yang kedua yaitu dimensi ekonomi. Di antaranya A. Pendapatan nasional bruto atau PNB adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi secara domestik, tidak termasuk pendapatan bersih dari luar negeri. Dan yang kedua yaitu pengusaha biasanya lebih suka yang GDP-nya rendah dan pertumbuhan ekonominya tinggi. Catatan untuk pendapatan nasional bruto atau PNB, yang pertama Gross National Income untuk melihat daya beli. Dan catatan yang kedua, semakin tinggi Gross National Income, semakin maju negara tersebut. Namun, perlu diperhatikan pula rata atau tidaknya distribusi pendapatan tersebut. Materi selanjutnya yaitu distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah ukuran bagaimana pendapatan suatu negara terbagi di antara penduduknya yang biasanya dinyatakan dalam persentase. Data tentang distribusi pendapatan dihimpun oleh Bank Dunia dari sejumlah sumber dan diterbitkan setiap tahun pada World Development Indicators. Data tersebut memberikan wawasan yang berguna bagi para pelaku bisnis seperti pendapatan lebih terdistribusi secara merata dari perbandingan selama kurun waktu tertentu. Tampak bahwa distribusi pendapatan berjalan sangat lambat sehingga data yang lebih lama bisa bermanfaat, dan kesenjangan pendapatan meningkat pada tahap awal pembangunan di suatu negara. Pada umumnya, distribusi pendapatan yang kurang merata mengindikasikan bahwa terdapat sekelompok orang yang merupakan pelanggan potensial untuk produk-produk mewah. Di pihak lain, terdapat pasar untuk barang-barang dengan harga yang rendah. Konsumsi perorangan. Salah satu yang menjadi perhatian agen pemasaran adalah bagaimana para konsumen mengalokasikan pendapatan bersih setelah pajak terhadap pembelian atas barang kebutuhan pokok dan non-pokok. Selain penting bagi agen pemasaran, hal tersebut juga penting bagi produsen barang-barang pokok. Sedangkan produsen barang-barang non-pokok lebih tertarik dengan besarnya pendapatan diskresioner, yaitu jumlah pendapatan bersih yang tersisa setelah membeli kebutuhan pokok. Data ini digunakan agen pemasaran untuk menganalisis bagaimana komposisi konsumsi berubah dengan tingkat pembangunan. Misalnya, persentase belanja kebutuhan pokok makanan dan pakaian para penduduk di negara berkembang lebih besar daripada di negara maju.
Sedangkan presentase belanja kebutuhan non-pokok seperti transportasi, komunikasi, jasa, dan lain-lainnya para penduduk di negara maju lebih besar daripada di negara berkembang. Selanjutnya yaitu ada biaya tenaga kerja per unit. Ini adalah total biaya tenaga kerja langsung yang dibagi dengan unit yang diproduksi. Negara-negara dengan biaya tenaga kerja per unit yang meningkat secara lambat menarik perhatian perusahaan karena ada dua alasan, yaitu pertama, negara-negara tersebut merupakan prospek investasi bagi perusahaan yang berusaha menurunkan biaya produksi. Yang kedua, yaitu negara-negara tersebut mungkin menjadi sumber persaingan baru di pasar dunia bila banyak perusahaan dalam industri yang sama telah berlokasi di sana. Terdapat 3 faktor dalam perubahan biaya tenaga kerja, yaitu ada kompensasi, produktivitas, dan perubahan kurs. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi sosioekonomi. Dimensi yang lengkap mengenai potensi pasar harus mencakup informasi rinci mengenai atribut-atribut fisik populasi sebagaimana diukur dengan dimensi sosioekonomi. Yang pertama di sini adalah populasi total. Populasi total merupakan indikator paling umum mengenai ukuran pasar potensial, namun bukan merupakan indikasi satu-satunya dalam mengatasi pasar potensial. Terus yang kedua di sini ada distribusi umum. Karena hanya sedikit produk yang dibeli oleh setiap orang, maka para agen pemasaran harus mengidentifikasi segmen-segmen dari populasi yang lebih mungkin akan membeli barang-barang mereka. Selanjutnya yang ketiga, penurunan tingkat kelahiran di negara-negara maju. Penurunan tingkat kelahiran di negara maju menimbulkan keprihatinan tersendiri. Seperti contoh penurunan tingkat kelahiran di Eropa, karena semakin banyak pemuda Eropa yang tidak menikah atau yang menikah terlambat dan memiliki sedikit anak. Namun di negara-negara berkembang hal sebaliknya terjadi. Tingkat kelahiran yang lebih tinggi mengakibatkan banyak penduduk berusia muda dan ini mengurangi rasio ketergantungan bagi para pekerja. Terus yang keempat, kepadatan dan distribusi penduduk. Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran jumlah penduduk per unit wilayah. Negara-negara berpenduduk padat cenderung membuat distribusi dan komunikasi produk menjadi lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan dengan negara-negara yang berkependudukan rendah. Terus yang kelima ada dimensi sosioekonomi yang lain, seperti jumlah wanita yang bekerja dan tingkat perceraian. Kenaikan jumlah wanita yang bekerja merupakan informasi yang penting bagi para agen pemasaran karena hal tersebut dapat menghasilkan pendapatan keluarga yang lebih besar dan pasar yang lebih besar. Bagian C, usaha kecil dalam perekonomian global. Produksi adalah menambah kegunaan nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah apabila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Produksi dalam skala mikro juga dilakukan dengan biaya yang kecil dan hasil produksi yang kecil, sehingga usaha mikro seringkali kesulitan memakai pasar global karena kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Usaha mikro harus bisa berkembang, terus memperbaiki kualitas dan kuantitas agar kelak bisa menjadi pasar global. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.